mengata-ngatai kita ini monyet, kalau kami hitung itu ya berkali-kali ya di depan jamaahnya, dan mengajak perang dengan kita, ingin menumpahkan darah. Padahal sesama umat Islam itu haram menyakiti, menzalimi, merampas hak hartanya, keluarganya, darahnya, kehormatannya. Tetapi ini dilakukan oleh seorang Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kalau menurut saya, tangkap saja beliau, masukkan saja ke penjara lagi, karena ini berbahaya, akan mengadu domba anak bangsa, akan berperang bukan dengan musuh negara, musuh agama, tetapi perang saudara. Berbahaya. Saya melihat langsung beliaunya memakai surban warna hijau, seakan-akan sudah saatnya perang. Padahal kita selama ini perang dengan data untuk mencerdaskan anak bangsa tentang pemahaman agama dan membentengi akidah umat Islam Indonesia. Bukan karena apa-apa, karena siapa-siapa, hanya lillahi ta'ala kami lakukan ini semua. Tapi apa balasannya? Inilah nanti jika ada kekuatan dari Amerika, di antara mereka ada dikasih senjata, maka akan jadi perang saudara seperti Suriah dan Yaman sana. Lebanon sudah reda, Irak, Libya, Mesir, Tunisia sudah jeda, tapi malah justru di Indonesia ini mereka mau bikin gara-gara. Ini harus segera direspon ya, karena lidahnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini berbahaya bagi keamanan bangsa. Kalau toh misalkan ya nggak mampu menjawab data yang kami lemparkan kepada mereka, kami sampaikan kepada mereka, ya harusnya ngajak islah gitu loh. Taslim islah, taslim taslam, taslim aslam taslam. Menyerah maka selamatlah dan meminta maaflah. Jangan malah justru menframing dengan sesuatu yang membawa madharah, bukan maslahah terhadap ummah. Kasihan ummah. Umat Islam Indonesia saat ini harus mengencangkan perutnya, berpuasa sekaligus menahan himpitan ekonominya. Jangan ditambahi lagi dengan ucapan kata-kata yang mengadu domba. Seperti itu Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Aura wajah panjenengan sudah tidak mencerminkan aura mukmin muslim yang beragama, beriman, rahmatan lil alamin, tetapi penuh dengan aura ya, aura gelap, aura api amarah yang luar biasa. Pengikut fanatik Anda yang tidak tahu apa-apa akan terhasut, nantinya akan mengadu domba seluruh anak bangsa sesama umat Islam juga. Kalau ngajak perang sekarang ini harusnya kesatria, satu lawan satu saja. Jangan melibatkan anak buah kita. Kasihan nanti 6 santri Anda terbunuh sia-sia gara-gara perilaku Anda, ucapan hasutan Anda, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kami masih menghormati Anda sebagai sesama mukmin muslim, dan kami sudah menganjurkan, menyarankan kepada Yai Haji Muhammad Fuad Riyadi yang mengatakan kirdun kepada Sis Al-Jufri, dan beliau sudah melakukannya dengan elegan ya, bukan merendahkan dirinya ulama pribumi kita Nusantara di hadapan mereka, tidak, tetapi dengan elegan ya, harus dicontoh oleh mereka. Berapa ratus dan ribu kali kami dihina-hina, tidak pernah ada ucapan kata-kata yang keluar dari mulut mereka meminta maaf pada kita. Dan bahkan sore tadi ketika masih kondisi berpuasa, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab masih mengeluarkan kata-kata monyet kepada kita-kita semua, ulama-ulama pribumi kita.
PWI, LS itu semua monyet-monyet semua yang fasis, rasis, termasuk ya saya. Kiai Imad dan kawan-kawannya semua, wis pokoknya Kabaji Roma Irama semua rasis, fasis, monyet semua. Ya Allah, ajaran apa ini? Saya mengelus dada dan menyendarkan kepala saya. Bagaimana ada orang yang mengaku beragama, yang dielulukan sebagai Al-Imamul Akbar, imam besar Indonesia, tapi akhlak, perilaku, ucapannya tidak agamis, tidak menenteramkan, menenangkan hati pendengar dan penglihatnya. Astagfirullahaladzim, kok masih ada manusia seperti ini? Nah, inilah gambaran ya, gambaran dari klan Ba'alawi itu ya seperti ini, seperti ini. Ini adalah bukti, selain data yang kami sampaikan selama ini, ada bukti nyata. Ternyata ya begini ini, gitu loh. Kalah diskusi, debat, menampilkan data referensi, mainnya framing adu domba terhadap umat ini. Ya begini ini, yang merusak bangsa dan negara, khususnya agama Islam kita ini. Berbahaya ini, mohon maaf. Pak Kapolda, BIN, intelijen, semua, itu juga Kapolri untuk segera menindak ini. Mohon ya dikasih teguran atau panggilan. Oleh sebab itu kami wanti-wanti kepada ormas keagamaan NU, MUI, Muhammadiyah untuk bersatu bersama. Ayo mengaji bersama ya kitab-kitab karya mereka, sekaligus cek data referensi kitab nasab mereka, supaya umat Islam Indonesia ini tidak mudah ya ditipu, dibohongi, dibodohi oleh mereka, dalam rangka turut serta mencerdaskan bangsa. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Videonya itu ya Allah, kok ada manusia Indonesia seperti ini. Lah inilah dulu kenapa kok Yaman itu perang saudara, sampai sekarang ya, enggak dulu. Enggak hanya dulu saja, sekarang ya masih. Ya kayak gini ini, dijak rukun bareng, dirangkul malah tambah mukul. Diingatkan malah tambah melawan. Nah ini ya Allah, ini kita kan niat ngaji gitu loh. Ada kitabnya, Uqudul Almas ini kan kitab mereka gitu loh. Kenapa kita bongkar-bongkar kok malah mereka marah semua, itu bagaimana gitu loh. Ya harusnya islah, sudah saya menyerah, aslim taslam, menyerahlah maka kalian akan selamat. Dan kalian akan menjadi manusia pemaaf. Contoh, sama Kiai, ya Kang Mas, ya Gus Fuad Riyadi, dengan elegan minta maaf atas ucapan Kirdun terhadap Sis Al-Jufri, tapi malah justru di framing lagi gitu loh, di framing dan dibalas dengan cacian, rasis, fasis, ya Allah, ada manusia seperti ini gitu loh. Saya itu kadang-kadang heran ya, kok ada produk manusia yang terlahir seperti ini gitu loh. Seorang imam ya, seorang habib dari markas Syihab, Kang Mas Rizik Syihab, sadarlah Kang Mas, jangan korbankan bangsa ini. Dulu Ahmad Aidit bin Abdullah Aidit Bangka Belitung sebagai corong utama dan pertama Partai Komunis Indonesia ya seperti panjenengan ini ucapannya dulu, mengadu domba, waduh, akhirnya perang saudara, 200.000 nyawa melayang sia-sia, perang saudara. Kok jenengan mau mengulanginya lagi itu bagaimana Kang Mas? Istighfar, istighfar. Fungsi sholat Anda, puasa Anda itu di mana? Sholat itu hablum minallah, Allahu Akbar, ditutup dengan hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebarkan, tebarkan kedamaian di sekelilingmu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebarkan, tebarkan keselamatan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan di sekitarmu. Itu sholat Mas. Lalu masukkan ke dalam inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sholat Mas, istighfar. Ya Allah, saya itu kadang-kadang ngelus dodo itu. Kok ada produk manusia seperti ini itu, kadang-kadang saya itu ngelus dodo. Ya Allah, padahal selama ini kami tidak pernah itu, ya, usir mereka. Babi, nggak pernah saya. Nggak pernah saya. Saya menghindari itu. Ini keilmuan, ya, bukan kebencian. Atas dasar keilmuan. Ya, kalau memang menantang seperti itu, ya kita
lawan satu sajalah dengan saya. Gulat di tengah Monas misalkan ya, nggak terlaksana ya, ayo dengan serang-serangan hizib lah ya. Saya punya hizib Nasor, hizib Bahr ya, hizib Al-Ghazali ya. Ya itu ayo kita serang-serangan aja, itu aja. Sekalian itu. Santai-santai. Lah santai-santai mana. Ya mana yang menang, mana yang lebih diterima oleh Allah doanya silahul mukmin itu. Ya. Biar selesai masalah bangsa ini. Daripada mengorbankan sesama anak bangsa. Okay. Ucapan monyet-monyet kalau nggak percaya dengan dengar sendiri, dikira nanti itu saya fitnah. Dalam kaidah mereka kalau sudah memakai imamah hijau itu siap perang. Tapi jawaban saya tidak. Kalau saya siap perang, keris sengkelat kiai warisan leluhur saya taruh di depan. Saya tidak berpakaian seperti ini. Saya akan berpakaian seperti pakaian Sultan Agung ing Mataram, Saidin Panatogomo. Tapi tidak. Karena apa? Sesama umat Islam itu tidak boleh berperang. Tidak ada hubungannya dengan politik. Kalau sahabat Utsman terbunuh, sahabat Umar terbunuh, sahabat Ali itu gara-gara politik kan ya. Lah aku ini apa nih, orang politik. Saya bukan bupati, bukan gubernur yang memiliki kebijakan, hanya mencerdaskan umat Islam. Gitulah Kang Mas. Ayo damai. Ya, bareng-bareng ayo kumpul, duduk bersama, ngopi lah. Saya nggak ngerokok, ayo ngopi bareng. Ngaji bareng ya. Kitab Uqudul Almas ini membahas tentang bagaimana sejak leluhurnya dulu itu mengata-ngatai leluhur kita gitu loh. Torekoh Naqsyabandiyah Qadiriyah di Jawa, Sumatera, di Zanzibar, Somalia, itu Torekoh Syaitoniyah. Dan ada kitabnya. Lah kalau saya fitnah itu ya sudah masuk penjara saya. Dosa Kang Mas, dosa besar. Jadi kami nasihati Kang Mas Rizik Syihab, Kiai Muhammad Fuad Riyadi sudah minta maaf, tapi tolong tetap diproses karena saya sudah menyiapkan bahwa Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri itu ada ajarannya yang menyimpang dari agama. Dan saya sudah siapkan datanya. Ini datanya sudah saya siapkan, yang versi Arab dan versi Indonesia. Sudah saya siapkan. Ya. Jadi jangan membela membabi buta, wahai para alumni Al-Khairat, Malu, Sulawesi Tengah, Minahasa dan sekitarnya. Jangan, kita adu data, gitu loh. Inilah kekayaan Islam. Ya. Jangan adu otot, adu data, jangan adu okol, adu akal, gitu loh. Al-insan ya, itu ahsani takwim, ya. Bukan seperti al-hayawan, ya. Kita ini manusia yang berakal, sebaik-baik ciptaan Allah. Gunakan kelebihan kita. Itu. Jadi sudah kami siapkan siapa sebenarnya Sis Al-Jufri itu. Gitu loh. Lah kan beberapa kali sudah diusulkan gagal menjadi pahlawan nasional. Kan sudah dikasih gelar guru tua sekaligus dapat lencana maha guru ya pada tahun 2010 yang lalu. Mau nuntut apa lagi? Ya kan? Dikasih hati ngerogoh rempela. Gitu loh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang saya hormati. Ya sebagai seorang mukmin muslim menasihati, panjenengan saya nasihati, turunkan tensi, intonasi ucapan panjenengan seperti ini tadi, istighfar yang banyak, memohon ampunlah kepada Allah supaya bisa hidup damai di Indonesia. Jangan kamu ciptakan ya kerusuhan di Indonesia. Saya melihat jenengan seperti itu menangis saya. Menangis, benar-benar menangis. Kok ada orang yang ngaku Islam, ya sholat, ya puasa, ya umroh, ya haji, perilakunya seperti ini, lisannya yang terbiasa membaca Al-Quran digunakan hanya untuk menipu, memperdaya, mengadu domba. Eman-eman Kang Mas sudah tua, buat untuk membaca Al-Quran saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya sempat menangis. Bukan berarti tidak berani, jangan menantang Kiai Ibu. Jangan menantang Kiai Ibu. Habis kalian. Tapi kami masih sadar bahwa jenengan itu muslim, mukmin. Dilarang untuk menumpahkan darah, ya, ngumbar keperawiran. Ya. Ini pertanyaan saya yang dulu. Tasawuf itu ilmu tentang akhlak, tetapi kenapa lompat pagar masuk ke ilmu akidah? Dan ada yang melompat pagar ke ilmu fikih. Sebenarnya jika sesuai dengan aturannya harus dikuatkan dulu syariatnya, akidahnya, lalu tasawufnya. Harusnya begitu. Tapi tidak semua sufi itu mengikuti aturan mainnya.
syariatnya tidak begitu menguasai, wawasan kefikihian ya, terus keakidahan tidak begitu menguasai, langsung masuk jaringan tarekat sufiyah atau menjadi bagian dari torekoh-torekoh sufi itu, yang akhirnya banyak yang salah paham jika mursyidnya tidak menyediakan sarana ngaji syariat lagi, ngaji hakikat lagi. Seharusnya sesuai dengan aturan mainnya begitu nggih Pak Pamungkas Pramana. Harusnya nggih, tidak usah melompat sana sini. Sudah fokus, karena kalau sudah masuk ke dalam ranah sufi itu ngurusi masalah hati, iman, Islam, ihsan, muraqabah, musyahadah. Yakni ihsannya ini digeluti. Muhsinin itu sudah tidak berkuar-kuar seperti Kang Mas Rizik Syihab tadi, seperti wah itu sudah tingkatannya itu syar'i saja nggak sempurna itu, ya. Apalagi hakiki, apalagi sufi. Kalau sufi itu tidak boleh berkata jorok, buruk itu pantangan. Langsung membuat noktah kotoran gelap di hati, ya. Ucapan lisan itu bukti daripada bicaranya hati. Isi hati dicurahkan, ditumpahkan seperti ini tadi, gitu. Kalau sudah ranah sufi itu nggak boleh sebenarnya. Jadi tidak boleh mujadalah, mukhalafah berlebihan. Kalau sekedarnya nggak apa-apa. Untuk niat tolabul ilmi nggak apa-apa. Karena kebenaran itu harus diuji. Tidak boleh hanya sekedar diyakini. Sama seperti nasabah Alawi, kawan-kawan dari suku Kaili yang ada di Sulawesi, bahkan suku-suku lainnya termasuk alumni Al-Khairat, ya masih percaya bahwa Sis Al-Jufri itu adalah cucu Nabi. Marga Al-Jufri itu tidak termasuk cucu Nabi. Ba'alawi itu bukan cucu Nabi, terputus nasabnya 650 tahun. Oleh sebab itu kawan-kawan, ustadz-ustadzah, para daeng, para kiai, ayo, kami tidak menghina alma mater Anda, ayo ngaji lagi. Karena Al-Khairat itu kan semboyannya kan Gontor di Indonesia Timur kan itu. Pondok pesantren moderat yang ada di Indonesia Timur. Saya sarankan juga Gontor untuk berbenah diri, mau open minded saat ini. Belajar lagi karena materi-materi ilmu seperti yang kami miliki ini tidak dikaji di pondok-pondok pesantren, bahkan di perguruan tinggi. Nggak ada. Terus itu ayo bareng-bareng ngaji bersama, tak menggurui. Saya tidak merasa menjadi guru atau menggurui, tidak. Ngaji bersama kan gitu. Kiai-kiai yang usul tema ini itu kiai-kiai semua. Kiai-kiai minimal pemangku musola minimal. Itu usul bahas kiai bener piye kok torekoh aku kok setaniyah ibu ya. Torekoh setan iku piye aku ya. Kok diri anak saben kok setan iku piye bener oh enggak ya. Nah, saya ini kami bahas malam hari ini. Sebenarnya ini sudah dibahas oleh kawan-kawan kami kok. Ya. Dari Gus Hasan Syarif, ya banyak yang sudah membahas dari channel Bejondonya Akhirat, ya kawan-kawan semua banyak yang bahas. Cuma kok minta ke saya, ya ini hanya untuk menaukidi, bukan menauhidi, menaukidi, memantapkan gitu. Mantep, ya, ben ono dasare ya. Tak bagi kitabe ya, semua bisa mengaksesnya, mempelajarinya. Kaum Mbak Alawi dan pendukungnya sepertinya benar-benar kebingungan dan mati kutu menghadapi para pejuang Nusantara sehingga memilih bunuh diri dengan melaporkan Gus Fuad Kleret. Bravo para pejuang pribumi nggih. Alhamdulillah Bu Zain Zeta. Kami sudah menyarankan dengan elegan kepada beliaunya Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi meminta maaf, tapi tidak dengan merendahkan diri. Beliau mengikutinya. Inilah akhlak. Nanti akhlaknya Kiai Nusantara dengan Habaib Alawi itu bedanya mana? Bedanya apa? Semua bisa menilai kok nggih. Rasis, fasis, monyet bolak-balik ya Allah. Astagfirullah. Pak C. Nggih, Waalaikumsalam matur suwun nggih. Bravo para pejuang suwun nggih. Tanpa jenengan nggak bisa. Semuanya terlibat. Perjuangan ini tidak bisa 1, 2 orang, 3 orang saja. Semua terlibat, seluruh rakyat Indonesia. Nih, Pak C. Sholat tarawih 23 rakaat 10 menit itu sanadnya dari mana Pak Kiai? Apa dari LDI atau dari Temboro? Sanadnya terputus nih Pak Jai. Nggak ada. Aturan sholat itu, syarat sah dan rukunnya sholat ya termasuk diantaranya tumak ninah. Lah kalau sholat 23 rakaat 10 menit itu tumak ninahnya kapan? Seperti yang terjadi di Blitar ya, itu saya lihat nggak ada tumak ninahnya.
Lah apakah dapat pahala sesuai dengan keyakinannya? Kalau standar syariah itu nggak dapat pahala, fikih itu nggak sah karena nggak ada tumak ninah, syarat sahnya sholat nggak dijalaninya itu. Kalau masalah hakikat tergantung niatnya, saking semangatnya. Ya seharusnya ya orang yang sudah tersadarkan mau melakukan sholat, semangat mengisi qiyamul lail di bulan Ramadan ini, ya para kiainya itu bijaksana. Kalau sholat 20 rakaat tarawih itu ya tidak terlalu cepat, ya tidak terlalu lambat. Nggih. Khairul umur awsatuha. Setiap perkara itu sebaiknya tengah-tengah saja. Ya karena 20 rakaat gitu. Jangan Allah Akbar, amin. Allah Akbar. Minimal cuma itu 5 dijalankan. Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama, Fatihah, ya, tasyahud akhir, terus sholawat ala Nabi dan salam pertama. Ya itu dijalani, ya sah dan diterima. Jadi tolong, ya ini kan hampir selesai bulan Ramadan tahun ini ya. Kalau bisa ya untuk pelajaran tahun depan ya jangan terlalu cepat lah sholat. Nanti yang tua-tua kasihan tulangnya itu rompal semua. Jadi gimana tumanina? Nah, tumanina itu minimal kan 2 ketukan, 2 detik. Kalau nggak bisa subhanallah, subhana rabbiyal azim ya bihamdi 3 kali ya subhana rabbiyal azim. Tapi bihamdi 1 kali nggak apa-apa. Nggak baca ya nggak apa, ya penting tumanina. Nggak baca nggak apa-apa, tidak termasuk syarat sah, tidak termasuk rukunnya sholat. Nggih, begitu nggih Pak Linjen. Pak Nasir jos ya dan terus cerdaskan kami ya nggih sami-sami sama-sama. Berikutnya Pak Santri Goib. Apakah Habib pada tobat dari mengaku sebagai cucu Nabi setelah Ramadan? Oh malah enggak ya. Kang Mas Muhammad Rizik siapa malah ngajak perang ya. Pak Santri Goib itu bagaimana? Bagaimana? Enggak tambah tobat tambah atos hati ini. Ya, enggak, kami tidak mau wirang-wirang no ya, enggak meleh-meleh no, enggak, ayolah, kami pemaaf, bangsa pemaaf, ya, akui kesalahan, rubah perkataan dan perbuatan, sudah, ayo kita rajut tali persaudaraan, begitu loh, kami rangkul, tidak pernah kami pukul, menswiping mana yang pernah menswiping, justru kita Kiai Nusantara itu diswipingi oleh mereka. Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini kurang literasi, kurang informasi ya, kurang referensi. Ayo ikuti kajian kita ini, ada dari kalangan Ba'alawi yang merampas istri orang, berzina, mabuk-mabukan, yang berkata wah nggak apa-apa. Begitu nggih Pak Santri Goib. Pak Toko Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur, kenapa Menteri Agama sampai bawahnya nggak ada tanggapan tentang dzurriyyah palsu sampai saat ini? Mereka takut karena Habib bisa untuk cari masa waktu pencalonan maupun menjatuhkan siapapun. Ini berhubungan dengan ilmu preman, banyak-banyakan pengikut ya. Jadi siapa yang memiliki banyak massa bisa menentukan pilihan ketika ada pemilu atau pilkada. Misalkan kalau mau bayar saya punya massa 1 juta ya, saya jual ke calon legislatifnya atau calon kepala daerahnya, ya pasti di ACC saya punya banyak massa, misalkan seperti itu. Nggih. Ya ini kayak dipelihara itu. Kalau penyelenggara negara kurang merespon ya kejadian-kejadian yang ada, ya nantinya tumpuk-tumpuk masalahnya itu loh. Masalah demo anarkis ya, tolong mahasiswa-mahasiswi semuanya demo sampaikan dengan cara yang bijaksana, karena Pak Polisi itu juga manusia, serba salah ya. Kalau disuruh untuk membubarkan massa itu ya bagaimana ya, kalau menghadapi orang banyak itu, saya tahu kondisi psikis mental Pak Polisi itu juga saya tahu, tapi mahasiswa itu sebagai rakyat juga saya tahu ingin melampiaskan kemarahannya. Kok nggak ada kebijakan yang membela ya, menguntungkan semua rakyat Indonesia, kok malah justru menindasnya. Lah itu loh, mahasiswa ini kan termasuk anak muda itu loh, jadi darah muda, jadi harus didekati dengan bijaksana. Nggih, begitu nggih Pak Toko Suryo. Terus berikutnya Pak Joko Nur, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, keselamatan, amin, amin, matur suwun Pak Joko Nur, terima kasih. Pak Muhammad Jawari Jari, astagfirullah, kapan para Habib bertaubat? Tunggu ila ajalin musamma. Pak Dopler, Rizik mustahil berani perang kecuali perang dengan Firza Hussein. Okay. Saya itu nggak mau membahas
Mas Rizik Syihab dengan Firza itu gara-gara apa? Saya masih menghargai gitu loh. Tapi orang iso diregani malah. Nggih. Jadi ayo lawan saya saja. Satu lawan satu saja. Jangan libatkan pengikut kita. Ya. Wong tantangan saya kepada Kang Muhdor itu ya sampai saat ini ya nggak ada jawaban. Kalau misalkan lawan di Monas enggak, ya kita lawan ilmu batin saja sekarang. Ayo serang-serangan hizib. Nanti khodam malaikat dari Yaman, jin dari Nusantara, arwah muqaddasah, ya mana yang lebih membela kita? Gitu saja kok repot, gitu loh. Itu aja kok repot. Jadi kebangkitan Gus Durian itu nanti akan membela kita. Wong kita ini tidak karena apa dan siapa. Ya Allah Ta'ala kekuatan alamiah yang akan berada di pihak kita. Gitu loh, jangan libatkan nanti santri 6 sampai sekarang nggak bisa dihidupkan lagi kok. Sudah mati itu bagaimana? Nggak bisa urip maneh, gitu loh. Kasihan.